tanpa harus tertangkap juga Harun Masiku. Terbongkar sudah kasus ini. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menantang KPK. Kalau Hasto sampai ditangkap, ditersangkakan, maka dia akan pasang badan. Atau dia juga menantang Kapolri. Kalau Hasto ditangkap atau ditersangkakan, maka dia akan datangi Kapolri. Mau apa? Mau intervensi hukum. Okay? Dan KPK menjawab, Hasto resmi tersangka dan pasti ditangkap. Hadiah terbesar buat PDIP, buat Hasto Kristianto atau HK. Tahun 2024 tinggal 7 hari lagi, ya. Tetapi mereka mendapatkan hadiah terbesar, ya, kado terbesar. Saya tidak mengatakan indah atau jelek. Jelek mungkin bagi mereka, tapi bagi penegakan hukum ini akan disebut kado terindah bagi negara ini. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini karena ada unsur politik? Jelas, ini ada unsur politik. Menurut saya, unsur politiknya di mana? Jokowi telah melindungi partai itu dari tahun 2019 sampai tahun 2024, terkhusus kasusnya Harun Masiku. Ya, karena orang yang disuap sudah dipenjara, tapi penyuapnya masih belum tertangkap sampai hari ini. Yang sudah pasti yang melakukan suap penyuap itu tidaklah mungkin dilakukan sendirian oleh Harun Masiku. Karena apa? Sekalipun dia menyuap KPU, kan partai yang punya kuasa, yang punya hak untuk mencalonkan, untuk mengusulkan pengganti daripada caleg yang meninggal itu, ya, yaitu almarhum Nazarudin Kemas itu. Jadi tidak mungkin Harun Masiku melakukannya dengan sendirian dari partai. Pasti ada dari partainya sendiri. Nah, disinilah dijelaskan oleh KPK peran daripada HK. Nah, jadi nilai politisnya di mana? Dari 2019 sampai 2024 Jokowi melindungi. 2024 Jokowi tidak ada lagi hubungan dengan PDIP karena Jokowi pun sudah dipecat oleh PDIP, dan Jokowi merespon dengan santai, dibilang dia partai perorangan. Apakah ini buah dari pemecatan? Saya rasa tidak, tetapi ini adalah kinerja dari presiden yang baru, Prabowo Subianto, dan Jokowi tidak bisa lagi melakukan apa-apa tentang hal itu. Maka inilah yang terjadi terhadap PDIP. Mari kita dengarkan penjelasan daripada Ketua KPK atas apa dan perannya apa yang dilakukan oleh HK. Nah, ini dia. Adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya memperoleh suara dari saudara Nazarudin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal. Ini adalah saudari Rizky Aprilia, ya. Karena aturan seperti itu saat itu.
Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudara HK dan meminta saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, kemudian saudara Saiful Bahri dan saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui Tio. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153 /Dik 0.00 01 12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.
Kalau mendengar penjelasan dari Ketua KPK ini, ternyata ngeri. Yang menjadi otak pelaku adalah HK. Otak pelaku adalah HK. Ya. Dan yang menjadi anehnya, seberapa dekat sebenarnya HK dengan Harun Masiku. Sehingga yang mengatur semuanya ini adalah HK. Ya. Dia yang mengatur semua peristiwa itu ternyata. Nah, oleh karena itu, begitu kuatnya dia punya posisi sebagai sekjen PDIP. Begitu kuatnya partai tersebut supaya jangan sampai tertangkap. Kalau tertangkap, maka akan terbongkar semuanya. Tapi ternyata tanpa harus tertangkap juga Harun Masiku, terbongkar sudah kasus ini. Tinggal nanti di pengadilan bagaimana proses pengadilannya berjalan dengan baik dan benar dan jujur dan adil. Ya, bahwa menurut penjelasan dari Ketua KPK ini, bahwa pelaku utama adalah HK. Nah, sekarang kita tinggal menunggu apakah sang ibu ketua umum akan pasang badan untuk HK. Apakah sang ketua umum akan panggil atau akan mendatangi Kapolri? Mari kita tunggu, ya, mari kita tunggu. Ataukah partai ini akan cuci tangan dengan mengatakan ini adalah politisasi? Apalagi mau dipolitisasi? Ya, apalagi mau dipolitisasi? Jokowi sudah dipecat, dan apakah ini juga adalah bagian dari pembalasan Jokowi karena dipecat? Saya rasa tidak. Menurut saya, ini adalah kebaikan Jokowi yang dalam tanda petik jelek. Dia menutupi kasus ini dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Dia menjaga nama baik PDIP. Bukan tidak mungkin Jokowi tahu tentang kasus ini, tetapi dia menjaga nama baik partai pengusungnya. Namun di akhir cerita, apa yang terjadi terhadap Jokowi? Nah, sekarang pemerintahan sudah dipegang oleh Prabowo. Rahasia yang diketahui oleh Jokowi mungkin akan diberikan semua supaya Prabowo yang menyelesaikan semua hutang-hutang yang belum terselesaikan oleh Jokowi.